apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmu salihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan di bab tawadhu' sampai hadis Abu Rifa'ah. Iya, benar. Hadis itu ya. Hadis Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtub. Aku sampai kepada Rasulullah SAW yang ketika itu sedang berkhutbah. Maksudnya, saya menemui Rasulullah SAW, mendatangi beliau, tapi saat itu Rasulullah SAW lagi ceramah. Fakultu, di tengah-tengah ceramahnya, ini Abu Rifa'ah motong ceramahnya. Jadi tengah-tengah ceramah dipotong. Dia langsung ngomong, wahai Rasulullah, rajulun gharibun ja'a yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu. Subhanallah ya. Wahai Rasulullah, ada orang asing yang datang dan menanyakan tentang agamanya karena ia tidak tahu, karena ia tidak mengerti perihal agamanya itu. Jadi dia pengen nanya tentang Islam, dan dia nggak paham. Fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW menuju ke arahku dan lalu beliau meninggalkan khutbahnya. Jadi fa aqbala alayya Rasulullah SAW artinya beliau menghampiri si penanya, berarti meninggalkan ceramahnya. Hatta taha ilai, sampai benar-benar beliau itu berhadapan dengan saya. Di kursi, kemudian beliau diambilkan atau disodorkan kursi, diambilin kursi. Faqa'at alai, kemudian beliau duduk di atas kursi itu. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah. Lalu beliau pun mengajarkan hal-hal yang diajarkan Allah kepada beliau. Artinya, lalu beliau mengajarinku apa yang ingin saya ketahui tadi itu. Tsumma ata khutbatahu, lalu selanjutnya beliau kembali berkhutbah. Dilanjutin lagi ceramahnya. Fa atamma akhiraha, dan beliau menyelesaikan khutbahnya itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Faham maksudnya? Belum. Jadi tengah-tengah khutbah, ini Rasulullah SAW lagi ceramah. Tengah-tengah ceramah ada orang datang. Lalu yang datang ini bukan malah duduk, bukan. Dia langsung motong ceramahnya Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya orang asing. Saya mau nanya, saya nggak ngerti. Ini tengah-tengah khutbah. Apa yang terjadi? Rasulullah turun menyelesaikan khutbahnya, menghampiri laki-laki itu. Artinya apa? Memotong khutbahnya dan menghentikan khutbahnya. Kemudian beliau duduk persis di depan laki-laki ini. Beliau diambilkan kursi, lalu duduk di atas kursi itu. Lalu si laki ini diajarin sama Rasulullah SAW. Setelah selesai memberitahukan apa yang diperlukan oleh laki-laki ini, Rasulullah kembali ke ceramahnya dan melanjutkan ceramahnya yang tadi. Faham? Apa pelajaran yang berkaitan dengan tawadhu di sini?
Eh? Ini nunjukkan, cerita ini nunjukin sifat tawadhu'nya Rasulullah SAW. Jadi ada orang nanya, dipotong, beliau tidak marah. Malah yang terjadi apa? Malah beliau duduk di depannya dia dan diajarin. Ini nunjukkan sifat tawadhu', ini merendah dan memberikan yang terbaik dan bermanfaat buat orang. Jadi usaha untuk memberikan yang terbaik buat orang, ya, tidak merasa dia karena tinggi ceramah kemudian merasa dipotong, ditegur orang, ngamuk. Enggak, beliau enggak marah. Inilah sifat tawadhu' pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain dari kita dari hadis ini apa? Seorang yang lagi ceramah, ya, umpama seperti ini, boleh dia menghentikan ceramahnya sesaat jika memang hal yang menjadikan dia berhenti dari ceramah itu adalah perkara yang sangat urgen. Ya. Seperti apa? Seperti kasus ini, tengah-tengah ceramah ada orang muncul, maaf Pak, saya mau nanya, gitu umpamanya. Bisa jadi kan kasus seperti ini terjadi. Nah ini dibolehkan untuk menghentikan dan melayani orang itu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan pula di saat khutbah Jumat pun dibolehkan dia menghentikan ceramahnya sejenak, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghentikan ceramah khutbah Jumatnya sejenak untuk apa? Mengingatkan sahabat yang baru datang dan dia belum sholat. Apakah kamu sudah sholat? Belum, sholat kamu. Setelah nasihati orang itu, lalu beliau melanjutkan kembali khutbah Jumatnya. Ini secara hukum boleh, nggak ada apa-apa. Cuman di mata masyarakat kita ini dianggap aneh. Ini imamnya kok terlalu ekstrim, dianggap ekstrim. Padahal inilah petunjuk Rasulullah SAW. Seperti apa yang terjadi di masyarakat kita, umpama orang ketika kita khutbah Jumat, ini banyak jamaah ada yang ngobrol sendiri. Kita khutbah Jumat ini ngobrol sendiri, mainan handphone. Maka dibolehkan kita negor orang-orang ini. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan dan kebaikan dia, agar dia mendapatkan pahala dari Jumatannya. Kalau enggak, dia enggak dapat pahala dari Jumatan dia karena dia ngomong atau mainan handphone. Nah ini kita ingatkan, kita tegur. Atau kita lagi khutbah, ada anak-anak kecil yang lagi lari-larian gitu ya. Umpama masjidnya masjid sekolahan. Nah ini yang biasanya ini. Masjid sekolah, sebelah-sebelahnya SD. Ketika sholat Jumat, anak-anak SD masuk dan gurunya juga sholat sendiri, sehingga anak-anaknya ini main peta umpet di situ, lari-larian. Saya pernah itu khutbah Jumat di satu masjid, la haula wala quwata illa billah. Itu masjid kayak jadi lapangan, Pak. Bener main peta umpet tuh anak SD-nya itu. Lari-larian, teriak-teriak dalam masjid. Saya berhenti khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu. Saya berhenti dari khutbah Jumat. Saya berhenti, saya bilang maaf saya nggak bisa fokus dari khutbah saya. Saya bilang, kenapa? Ini anak-anak kecil main peta umpet di sini. Ini berisik luar biasa ini anak. Saya diam. Bingung jamaahnya. Kemudian saya katakan, ini yang salah bukan anak kecilnya, saya bilang. Ini gurunya yang dablek nih, saya bilang gitu. Khutbah Jumat loh ini, Pak. Ini gurunya ini yang dablek, ini gurunya ini. Ini bisa jadi guru apa enggak sih? Saya bilang gitu, Pak. Khutbah Jumat saya lepas aja ngomong. Kok begini ini anak gitu loh. Diam masjidnya.
Habis itu nggak tahu, tiba-tiba anak-anak ini diam langsung duduk. Rupanya ada yang berdiri ngarahin atau apa. Selesai saya khutbah Jumat, ketua DKN nyamperin saya. Bilang apa ketua DKN-nya, Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Selama ini nggak ada yang berani negor tuh sekolahan. Oh iya, Pak. Malaikat apa tuh sekolah nggak berani negor. Jadi ini bukan hal yang tabu, bukan hal yang ekstrim. Memang Rasulullah SAW melakukan hal itu. Ya. Beliau menghentikan ceramahnya untuk perkara yang dinilai itu sangat penting. Kemudian setelah itu dilanjutkan kembali. Ya. Pelajaran lain dari hadis ini menunjukkan bahwa dahulu para sahabat itu orang yang sangat bersemangat untuk mengetahui perkara agamanya. Mereka sangat bersemangat itu pengen tahu, pengen belajar. Nggak ngerti nanya mereka. Nah inilah anjurannya, kita kalau nggak paham nanya. Bukan kita nggak paham terus membuat penilaian sendiri. Bikin penilaian sendiri, bikin jawaban sendiri. Nggak apa-apa, gitu aja kok nggak boleh. Setelah terbiasa melakukan kesalahan, ditegur, ngamuk. Bukan begini caranya beragama. Kita nggak paham, nanya. Belum melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti, nanya dulu sebelum kita berbuat. Al-ilm qabla al-qawl al-amal, kata Imam Bukhari dalam sahihnya. Berilmu dulu baru kita berbuat, jangan dibalik. Kalau berbuat dulu baru berilmu, ya runyam. Takutnya nanti seperti orang-orang Nasara. Orang Nasrani itu semangat beramal tapi tidak ada ilmunya. Makanya Allah sebut dalam surat Al-Fatihah, dhalin, orang-orang yang sesat. Berbuat, nggak mau nanya. Lihatlah sahabat ini, dia datang nggak segan-segan dia bertanya. Ya Rasulullah, saya ini orang asing, saya nggak ngerti Islam. Ajarin dong Islam itu apa. Ini yang seharusnya. Bahkan sampai pada satu tingkatan, mohon maaf, perempuan-perempuan itu datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan apa? Menanyakan haidnya, menstruasinya. Bahkan ada dari perempuan-perempuan itu yang datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa, mohon maaf kalau bahasa sekarang, pembalut. Dia bawa itu pembalutnya yang ada darahnya. Ya Rasulullah, kalau haid saya begini udah suci nggak? Loh ada mah perempuan di zaman Nabi sudah suci nggak? Begini. Ada lagi yang nanya, ya Rasulullah, caranya saya tahu kalau saya sudah suci gimana caranya? Diajari sama Rasulullah SAW. Kamu ambil kain, kamu colek. Kalau masih ada darahnya, ya enggak, masih haid. Tapi kalau sudah bersih, ya sudah. Nanya lagi dia, ya Rasulullah, bersihnya itu apa tolak ukurnya? Rasulullah malu. Aisyah yang jawab, sini urusan saya itu, saya masuk dalam. Sampai begitu, itu perempuan nanya, sahabiah. Subhanallah ya. Mereka semangat untuk pengen tahu agamanya, dinnya, syariahnya. Kita nanya nggak mau, belajar nggak mau. Terus apa? Berkreasi. Sudah gitu salah ditegur, marah. Terus nuduh lagi. Wah itu ekstrim itu. Walah ekstrim itu. Jangan-jangan datang pengajian. Itu nggak menghormati budaya kita. Lo yang salah kok. Capek deh. Lihatlah ini mereka para sahabat. Ya. Kemudian pelajarannya apa di sini? Ada lagi. Pelajaran lagi adalah kalau ada orang bertanya, ya kita layani. Tidak boleh kita menghalangi orang yang ingin bertanya. Semua orang yang ingin bertanya kita layani sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Ustadz-ustadz yang dulu pernah belajar sama Syekh Muhammad Shalih Utsaimin itu cerita, Syekh Utsaimin kalau habis pengajian maghrib itu sampai isya, habis sholat isya beliau pulang. Beliau itu jalan kaki dari masjid ke rumahnya itu jalan kaki karena nggak jauh rumahnya.
Sejak beliau keluar dari masjid itu sudah kayak pas pampres yang ngawal presiden. Maksudnya apa? Ini orang penuh ini di sekitar beliau. Ngapain? Mau nanya satu-satu. Ya beliau juga mau perlu istirahat dan sebagainya kan. Tapi orang semangat Pak. Dan beliau layani satu-satu sambil jalan. Berhenti. Terkadang katanya teman-teman Ustadz itu, terkadang ada pengendara mobil ngelihat ada Syekh Utsaimin jalan, itu berhenti ditinggal mobilnya nanya. Sampai seperti itu mereka Pak. Dan para penanya itu berhenti dari pertanyaannya kalau Syekh sudah sampai ke pintu rumahnya. Dan semua dilayani. Aduh sudah ya saya capek. Enggak. Satu-satu dilayani. Iya Pak. Ya. Begitu seharusnya. Semua dilayani. Gitu. Jadi inilah adabnya. Selama itu kita mampu untuk menjawab dan selama itu berada dalam kewenangan dan kemampuan kita. Ya. Jadi begitu pula ada orang-orang, ada satu ibu-ibu pernah nanya sama saya. Memang susah ya kadang kita nggak bisa mengikuti semua keinginan orang ya. Mungkin saat itu yang nanya ke saya ini orang yang benar-benar awam mungkin ya. Dia WA saya panjang lebar. Loh kalau saya harus ngikutin WA dia panjang lebar, ya pegel Pak. Kan begitu kan? Ya kita biasanya menjawab itu apa? Jawaban WA deh. Kan jawaban WA ringkas. Saya jawab ringkas. Tidak boleh ibu, maaf gitu kan. Tidak boleh, itu dilarang dalam syariat Islam. Dijawab lagi sama dia apa? Nanya panjang-panjang dijawab singkat. Yalah. Astagfirullahaladzim. Dan terus maunya apa gitu kan. Kalau Anda mau jawaban panjang ya sini ketemu. Kita jawab panjang gitu. Ya begitulah Pak macam-macam. Jadi inilah adabnya ya. Jadi jangan malu bertanya dan bertanyalah sebelum kita ini berbuat. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan apa? Kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah cerdas. Dari mana kita bisa pahami? Lihat, Rasulullah menghentikan ceramahnya, kemudian melayani orang itu, dan ini pembicaraan yang berbeda. Kemudian setelah itu beliau balik lagi melanjutkan pembicaraan, melanjutkan ceramahnya dari mana? Dari posisi dia berhenti tadi dilanjutkan. Berarti memori Rasulullah SAW itu apa? Tajam sekali, tahu tadi berhentinya di mana. Coba kita ngomong apa tadi? Jangan tadi ngomong apa saya sampai di mana sama. Jadi ini nah. Inti dari hadis ini adalah menunjukkan apa? Tawadhu, ya, melayani setiap orang. Ya. Coba setiap pejabat seperti itu kan akhirnya dia dekat dengan apa? Masyarakat, enak. Ini kan enggak ya. Ya masuknya lewat mana, keluar lewat mana gitu. Enggak mau menggabung dengan masyarakat. Hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Perhatikan ini. Bahwa beliau menjilati ketiga jarinya. Bahwa Rasulullah SAW menjilati ketiga jarinya ketika beliau makan. Jadi setiap makanan beliau itu menjilati tiga jarinya. Maksudnya apa? Jadi kalau beliau makan, selesai kan kalau makan kotor tangan, apa? Dijilati jari-jarinya beliau. Ya. Kemudian beliau mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha wal yakulha wala yada'ha lisyaitan. Jika suapan salah seorang di antara kalian itu jatuh, maka hendaknya dia membersihkan kotoran yang ada padanya dan kemudian hendaknya memakannya. Wala yada'ha lisyaitan, dan janganlah ia diam membiarkannya dimakan setan.
Wa amarana an naslutal qas'ah. Perhatikan ini. Dan beliau juga menyuruh kami supaya menjilat sisa-sisa makanan yang ada di tempat makanan. Seraya beliau bersabda, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui bagian makanan yang mana yang ada berkahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan di sini. Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Berarti beliau kalau makan itu pakai tangan. Makannya pakai tangan dan makannya 3 jari. Mungkin kalau kita makan 3 jari, gak kena Pak. Gak kena ini Pak 3 jari. Dikomentari sama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin di syarah beliau, penjelasan beliau di kitab Syama'il Muhammad yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi itu, beliau mengatakan bagus penjelasannya. Beliau bilang, kenapa Rasulullah SAW makan 3 jari? Kata beliau, ini kalau 3 jari kita pakai dengan makanan kita mungkin sulit kita untuk memakannya, kata beliau. Dia mengatakan ini berlaku pada makanan-makanan yang bentuknya itu seperti kurma, roti kurma. Beliau ngambilnya 3 jari. Lah iya, kalau makan kurma 3 jari mengambil. Maksud makan kurma begini? Enggak kan, ngambil 3 jari beliau. Penjelasan yang bagus, kue, makanan atau yang potongan-potongan besar. Nah, kenapa? Karena kurma itu makanan pokok bagi zaman itu. Mereka mencukupkan diri dengan kurma. Kita kan kalau nggak sarapan, kalau nggak makan nasi nggak sarapan. Walaupun makan roti setumpuk, tetap nyari sarapan masihan. Nah Pak, belum kena nasi, belum sarapan. Jadi, adapun nasi, makan nasi, beras, gandum, kata beliau, ini tidaklah berlawanan dengan apa yang ada dengan hadis ini, gitu ya. Intinya makanan itu dianjurkan untuk makan dengan pakai tangan, dianjurkan makannya pakai tangan. Kemudian ini satu, yang kedua, ketika makan selesai, namanya pakai tangan, tangan belepotan, dianjurkan apa? Jilatin. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketika selesai dari makan di piring itu dianjurkan untuk apa? Bersihin piringnya, jilatin, bukan dijilat pakai lidah, dibersihin pakai tangannya, kemudian dia makan sisa makanan itu. Jadi piringnya itu benar-benar bersih. Kenapa? Karena kalian tidak tahu berkahnya itu ada yang di mana, di nasi yang mana nggak tahu kita. Kemudian ketika makanannya itu jatuh, ambil, jangan dibuang. Kemudian kalau ada kotorannya, ya kotorannya yang dibuang, makanannya tetap Anda makan. Bersihkan dari kotoran, dimakan. Nah, inilah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam apa? Dalam adab makan. Nah, adab makan yang semua ini menunjukkan apa? Tawadhu, kerendah hatian seorang muslim. Tidak menunjukkan sikap orang makan dengan kesan apa? Kesan apa? Sombong, kerakus. Tidak, itu bukan sikap rakus, bukan sikap jorok, tidak. Ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tawadhu, ini tidak menunjukkan kesombongan. Justru orang makanan jatuh, udah biarin deh kotor jorok lu, menunjukkan kesombongan. Sombong, dia nggak butuh makanan itu, mubazir. Kemudian makanan masih banyak ditinggal, nggak mau dimakan, udah tinggal sedikit kok. Ya kecuali makan ikan tinggal tulangnya doang, ya kita kakak makan tulangnya. Ya, jadi ini justru menghilangkan kesan apa? Sombong pada seseorang. Justru menunjukkan
kesan, menonjolkan kesan tawadhu. Inilah tawadhu. Makanya Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini di bab tawadhu. Memang hadis ini bicara tentang adab makan, tapi memberikan makna tawadhu. Ya. Inilah orang Islam dan inilah contoh dari sikap tawadhu itu. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan dia pernah mengembalakan kambing. Ya, pernah mengembala kambing. Qala ashabuhu, para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah SAW?" Beliau menjawab, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Ya, aku pernah mengembala kambing milik penduduk Makkah dahulu dengan upah beberapa qirat. Ya, ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nunjukkan apa? Tawadhu. Nabi loh ini, Rasul loh ini. Ini Rasul. Siapa yang mengangkatnya? Hah? Allah yang ngangkat, ini bukan manusia. Allah yang ngangkat. Dan manusia yang lain punya kewajiban apa? Menghormati, memuliakannya, menyanjungnya, mentaatinya, membelanya. Itu pun dalam waktu yang sama kerjanya ngapain? Gembala kambing, bersihin kotorannya kambing. Lihat tawadhu'nya luar biasa. Udah begitu mengembala kambingnya, kambingnya bukan milik dia lagi, milik penduduk Makkah, dan beliau diupah atas pengembalaannya itu. Berapa upahnya? Disebutkan dahulu Umar Ibnul Khattab juga mengembala kambing. Ditanya, berapa engkau diupahi? Upahnya 1/4 dirham. Bukan 1 dirham, Pak, 1/4 dirham. Subhanallah ya. Itulah nilai tawadhu. Artinya seperti hadis yang lalu bahwa Rasulullah SAW, hadis Aisyah itu sebelumnya apa? Bahwa Rasulullah SAW itu membantu keluarganya. Jadi bukan hal yang menunjukkan wibawanya itu turun, dia rendah atau apa. Apa itu ketika seseorang itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh orang. Kepala keluarga membantu kerjaan rumah, suami membantu kerjaan rumah. Seorang bos di kantor, lihat kantornya kotor umpama, dia ambil sapu, disapu sendiri kantornya. Apakah itu menunjukkan bahwa dia itu kewibawaannya rendah? Hah? Tidak. Coba saya tanya, jika ada seorang bos umpama, mejanya kotor atau kantornya kotor, kemudian dia teriak, manggil OB, marah-marah sama tuh OB. Sisi yang berbeda, ada manajer atau bos yang lain, ada yang kotor mejanya, dia ambil tisu dibersihin sendiri, dirapiin sendiri. Ada yang kotor, di situ ada sapu, disapu sama dia. Kira-kira mana bos yang dihargai oleh bawahannya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, Pak. Yang pertama malah gimana bawahnya? Enek-enek dia sama dia, Pak. Iya dah, songong amat nih sih, mentang-mentang loh ya. Jadi nunjukkan kesombongan dia. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing. Untuk apa beliau mengembala kambing? Untuk membantu pamannya yang miskin. Siapa pamannya? Abu Talib, karena saat itu beliau kan diasuh oleh Abu Talib, dan Abu Talib itu miskin, tidak punya uang. Bukan orang kaya seperti Abbas bin Abdul Muttalib,
paman beliau yang satunya ini Abbas punya harta, Hamzah punya harta, tapi Abu Thalib enggak punya harta. Gimana caranya? Ini Rasulullah ikut bekerja untuk dirinya, untuk membantu pamannya karena beliau hidup sama pamannya ini. Begitulah menunjukkan sikap tawadhu yang luar biasa. Jadi beliau bukan tipe orang yang cuman nyuruh. Beliau memang nyuruh, tapi bukan hanya nyuruh, tapi beliau nyuruh dan ikut. Seperti dalam pertempuran jihad, beliau memang yang ngatur strategi dari A sampai Z Rasulullah SAW. Tapi apakah Rasulullah cuma duduk di tenda dan mengawasi mereka saja? Tidak, beliau terjun dalam medan pertempuran. Sesekali keluar, untuk apa? Melihat dari atas formasi dan strategi apa yang bisa dibuat. Setelah itu terjun lagi ke dalam medan pertempuran. Begitulah seterusnya. Menunjukkan apa? Inilah sosok pemimpin yang tawadhu. Sampai dalam perang Uhud, gigi geraham Rasulullah SAW putus, patah. Wajah beliau berdarah, terluka beberapa bagian di wajahnya, darah banyak mengalir dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajah beliau yang mulia. Nunjukin inilah sosok beliau yang memang terjun. Kemudian Rasulullah SAW dalam beberapa kasus malah beliau yang bonceng, naik kuda, naik keledai, naik onta, yang duduk di depan justru Rasulullah SAW, para sahabatnya suruh duduk di belakang. Begitulah tawadhu'nya Rasulullah SAW. Waktu makan, ketika beliau mengajak para sahabat itu makan, beliau bukan makan duluan. Tidak, para sahabat semua suruh makan. Seperti kisah dengan Jabir, di rumahnya Jabir. Kemudian kisah di rumahnya Ummu Sulaim, Abu Talha. Sama, para sahabat suruh makan dulu. Ketika semua, adakah yang belum makan? Sudah wahai Rasulullah. Ada yang belum kenyang? Sudah kenyang semua kami ya Rasulullah. Baru terakhir beliau makan. Subhanallah, tawadhu'nya luar biasa. Beliau yang melayani, beliau yang menyediakan makanan itu. Inilah sikap tawadhu ya. Kita di era sekarang ini merindukan orang-orang yang punya sifat seperti ini ya. Hadis yang berikutnya masih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, lihat ini tawadhu'nya lagi. Lau du'itu ila qura'in au dhira'in la ajabtu. Walau uhdiya ilayya dhira'un au qura'un la qabiltu. Masya Allah ya. Abu Hurairah bercerita dari Nabi, beliau pernah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku diundang untuk memakan betis atau lengan binatang, maksudnya kambing, onta, niscaya aku akan memenuhinya. Walau uhdiya ilayya dhira'un, dan jika dihadiahkan kepadaku lengan atau betis binatang, niscaya aku akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya apa? Kalau saya diundang makan di rumah orang miskin, isinya cuma sayur, dagingnya nggak ada. Sayurnya isinya apa? Tulang doang buat cari lemaknya ya Bu ya. Cari kaldunya doang. Buat cari kaldunya, isinya apa? Tulang. Saya akan datang, saya akan penuhi panggilannya. Nunjukkan sifat apa? Tawadhu. Saya pernah membaca sebuah kisah. Kisah ini dari seorang mahasiswa daerah Afrika atau mana gitu ya, lupa saya. Yang lagi kuliah di kota Riyadh. Mahasiswa ini sudah menikah, sudah punya istri. Kuliah sudah beristri. Namanya mahasiswa, sudah menikah lagi. Masih kuliah. Ya otomatis tinggalnya ya sudah bisa dibayangin lah. Kan gitu kan, kecil. Makannya ya
ala kadarnya, kan gitu kan. Ini anak rajin ngaji di pengajiannya Syekh bin Baz rahimahullah. Rajin di pengajiannya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Keluarga miskin otomatis pakaiannya ya begitulah. Dia punya niatan, punya azam, niat kuat pengen ngundang Syekh bin Baz makan di rumahnya. Tapi apa ia mau Syekh ini datang? Suatu hari beliau memberanikan diri. Otomatis Syekh bin Baz kalau habis pengajian ya sama, penuh orang berjubel mau nanya gitu kan. Ini anak memberanikan diri. Duduk di posisi depan, habis pengajian langsung ngambilin Syekh, kenalkan dirinya, Syekh saya fulan. Ya, saya pengen mengundang engkau makan malam di rumah saya. Apa jawabannya? Besok saya datang ke rumahmu makan malam. Ini mufti loh Arab Saudi loh Pak. Ini raja cium tangan. Istilahnya kita raja cium tangan ini. Apalagi ini Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Alim besar, ulama besar ini. Saya datang besok ke rumahmu. Syaratnya satu. Apa Syekh? Istrimu gak boleh belanja. Ayo. Istrimu gak boleh belanja. Masak apa yang ada di dapurmu saja. Kamu gak boleh beli. Faham maksudnya? Gara-gara saya yang datang, kamu ini memaksakan diri. Beliau tahu ini mahasiswa. Kamu gak boleh belanja. Siap Syekh. Kamu besok habis pengajian di sebelah saya. Beliau kan buta. Kan Syekh bin Baz itu buta Pak. Tapi beliau hafal semua kitab hadis. Semua kitab hadis itu hafal di kepalanya. Masya Allah alim ini. Duduk di pengajian saya. Ya Syekh, siap. Duduk di sebelahnya. Habis pengajian selesai, beliau minta maaf kepada jamaah, nggak bisa melayani karena beliau ada undangan makan malam. Undangan makan malam. Bingung murid-murid terdekatnya, terus yang nonton beliau, yang ngawal lah ibarat kita. Bingung, Syekh diundang siapa? Kok nggak lewat kita, gitu kan? Kok nggak kasih tahu? Udah, weno fulan, mana fulan? Nah Syekh saya. Yaudah sini. Kamu di sebelah saya, suruh berdiri di sebelahnya. Ikuti saya. Udah, ikuti. Ini anak pakaiannya pakaian mahasiswa yang begitu dah. Ini dia cerita, tiba-tiba saya masuk sebuah mobil yang sangat mewah sekali. Mana si fulan? Sini, duduk. Ini mobil mewah. Saya mulai deg-degan katanya. Sudah, saya ikut. Kata Syekh, kamu ikut saya. Kemana saya pergi, kamu sama saya. Di mana saya duduk, kamu jangan jauh dari saya. Nggak taunya apa? Anak diem. Sampai masuk di sebuah istana besar. Ternyata saat itu di waktu yang sama, Syekh bin Baz diundang sama Raja Fahad makan malam. Ini cerita nyata nih. Syekh bin Baz diundang sama Raja Fahad di waktu yang sama. Masuk di istananya, pengawalan ketat. Kata nih anak, saya malu, baju saya compang-camping, kotor. Kata Syekh, masuk sudah. Masuk di istananya. Siapa ini? Syekh ngomong, ini fulan biarin masuk. Masuk di ruangan Raja Fahad. Udah ngobrol biasalah raja dengan ulama. Selesai diundang makan. Suruh makan Syekh. Apa katanya Syekh bin Baz? Mohon maaf, saya sudah janji lebih dulu dengan orang daripada engkau, wahai raja. Ini anak, alah saya nggak mungkin lah saya ke rumah saya. Ini Raja Fahad nih yang punya kerajaan ini kan gitu kan. Nah, tapi Syekh bin Baz bisiki sama raja ya, Syekh mohon maaf, ana sudah janji sama orang lebih dulu daripada engkau. Saya datang ke tempatmu tapi saya nggak bisa makan. Saya minta maaf. Ya Raja Fahadnya, iya sudah. Keluar ya Syekh dengan mobil pribadinya, bukan mobil yang tadi. Keluar dengan mobil pribadi, tidak boleh orang yang banyak yang nemenin cuman sopirnya beliau aja yang nuntun. Udah masuk ke rumahnya, makan siang dengan nih anak di rumahnya dia yang kecil dengan menu ala kadarnya. Ibu, Pak, ada seorang yang berakhlak seperti ini era sekarang Pak. Tawadhu'nya
Masya Allah. Kita butuh akhlak begini, ini iman. Ya, diundang raja loh, ini raja kerajaan Arab loh. Ya, subhanallah. Inilah tawadhu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah menghiasi keimanan kita dengan akhlak-akhlak mulia. Semoga Allah menanamkan akhlak mulia pada diri kita, tawadhu, kelembutan. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh mas.